Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmania Syafani, NIM 040203200027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pada anak remaja. Baik, di sini kita akan membahas masa remaja. Apa sih masa remaja itu? Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak dan masa dewasa. Ia berlangsung antara usia 10 sampai 19 tahun. Dan masa remaja ini terjadi dari remaja awal, yakni dari usia 10 sampai 14 tahun, masa remaja pertengahan yakni usia 14 tahun sampai 17 tahun, dan masa akhir yakni usia 17 sampai 19 tahun. Pada masa remaja ini banyak terjadi perubahan. Ia terjadi lebih cepat dari proses pematangan kejiwaan. Seorang remaja tidak lagi dapat disebut sebagai anak kecil, tetapi belum juga dapat dianggap sebagai orang dewasa. Di satu sisi, ia ingin bebas dan mandiri, lepas dari pengaruh orang tua. Di sisi lain, pada dasarnya ia tetap membutuhkan bantuan, dukungan, serta perlindungan orang tua. Perilaku remaja dalam tahap ini sendiri belum dapat dipahami apabila belum melakukan pengamatan secara mendalam terhadap subjek tersebut. Maka dari itu, saya mencoba mengamati seorang remaja yang beranjak dewasa untuk mengetahui permasalahan yang dialami dari berbagai segi dan juga laporan. Laporan ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yakni dengan judul Perkembangan Anak pada Usia Remaja. Saya berharap setelah melakukan pengamatan ini, saya dapat mengetahui secara spesifik tentang permasalahan remaja secara lebih detail, serta dapat menambah informasi untuk diri kami sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, masa remaja dikategorikan sebagai masa transisi yang dialami oleh anak-anak untuk mencapai usia dewasa. Pada fase ini akan terjadi beberapa perubahan besar. Selain perkembangan pada fisik, salah satunya adalah perkembangan remaja yang mencakup sisi psikologis dan dibagi menjadi dua kategori. Kategori tersebut merupakan sisi emosional juga sosial yang perlu diketahui oleh orang tua sebagai cara mendidik anak remaja. Hal ini berhubungan karena adanya perubahan hormon serta saraf, sehingga remaja tidak hanya berkembang secara kognitif, akan tetapi juga memikirkan identitas diri serta hubungan sosial di sekitarnya. Dilihat dari sisi psikologis, ada beberapa tahap yang setidaknya tidak perlu dicapai. Di antaranya adalah: yang pertama ada terlihat menonjol dan serta mengembangkan identitas diri. Yang kedua ada bisa beradaptasi agar diterima oleh lingkungannya. Yang ketiga ada mengembangkan potensi sekaligus mencari jalan untuk dapat mendapatkannya. Dan yang terakhir ada berkomitmen pada tujuan yang sudah dibuat. Selanjutnya di sini saya akan mengulas perkembangan psikologi remaja pada usia 10 sampai 13 tahun. Apabila dilihat dari fase perkembangan remaja dari usia 10 hingga 13 tahun merupakan fase early karena ia baru saja memasuki tahapan masa puber. Maka dari itu, orang tua juga perlu mempersiapkan diri karena ia akan mengalami perubahan suasana hati serta perilaku yang berbeda dari biasanya. Di sini saya akan memaparkan beberapa perkembangan psikologi pada remaja di usia 10 hingga 13 tahun. Di antaranya ada masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan terhadap orang tua. Yang kedua ada membuat kelompok bersama teman-teman terdekat. Dan yang ketiga ada mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian. Di sini saya akan mengulas mengenai perkembangan emosionalnya juga. Pada saat anak berusia 10 tahun, perkembangan psikologi atau emosi remaja masih akan menunjukkan ketergantungannya pada orang tua. Namun, kedekatannya ini dengan teman-teman sebayanya akan semakin menguat. Bahkan tekanan dari lingkungannya sendiri yang dirasakannya akan semakin besar. Begitu pula dengan identitasnya dalam sebuah pertemanan. Meski begitu, pada usia ini anak masih menganggap orang tua memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar. Hal ini membuat masih akan mengikuti aturan dan prinsip yang ada di rumah. Namun, Anda mungkin perlu mempersiapkan diri jika anak mulai mempertanyakan setiap aturan yang diberlakukannya di rumah. Di saat yang bersamaan, pada perkembangan psikologi atau emosi remaja usia 10 hingga 13 tahun ini, ia mulai peduli dengan penampilan serta tubuhnya.
Hal ini biasanya terjadi karena perubahan alami yang dialami oleh tubuhnya. Namun, apabila permasalahan ini tidak ditangani dengan baik, ada kemungkinan ia mengalami masalah tertentu. Dan jika ia tidak suka dengan tubuhnya, misalnya ia merasa tubuhnya terlalu gemuk, ia bisa saja melakukan diet sembarangan, sehingga bisa berujung pada gangguan makan serta minder. Pada perkembangan emosi remaja di fase ini, anak juga semakin menekankan identitas dirinya. Ini bisa dilihat melalui pakaian yang digunakan, musik yang didengarkan, film yang ditonton, atau buku yang dibaca. Dan apabila dilakukan tanpa pengawasan, anak ini mungkin mulai berani mencontoh apa yang dilihatnya berdasarkan rasa penasaran. Slide selanjutnya, saya membahas perkembangan psikologi remaja pada usia 14-17 tahun. Apabila dibandingkan dengan perkembangan anak usia 10 tahun, Anda bisa melihat ada perbedaan di perkembangan remaja fase middle ini atau masa remaja usia 14-17 tahun. Secara umum bisa dikatakan bahwa perkembangan psikologi remaja ini terlihat karena mereka mulai membangun identitas diri. Tidak hanya itu saja, di rentang usia ini remaja juga mulai memperlihatkan kemandirian agar tidak terus bergantung pada orang tuanya. Di sini ada beberapa perkembangan psikologi atau emosi remaja di usia 14 hingga 17 tahun. Yang pertama ada memperlihatkan kemandirian pada orang tua, lalu ada menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua, dan mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, lalu mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan lawan jenis. Dan yang terakhir ada perubahan suasana hati yang tidak menentu. Di sini saya akan membahas perkembangan emosional dari anak remaja usia 14 tahun sampai 17 tahun. Pada perkembangan anak usia 14 tahun ini, emosi remaja pun masih tergolong naik turun atau labil. Ia masih mempunyai suasana hati yang mudah berubah, sehingga ada kalanya orang tua kewalahan dengan hal ini. Di usia ini, Anda juga perlu mulai memberikan edukasi seks karena anak ini mulai memiliki ketertarikan dengan teman lawan jenisnya. Selain itu, di usia ini pula anak akan memulai melakukan hal-hal yang berisiko, sehingga anak wajib mengajaknya berdiskusi sehingga Anda wajib mengajaknya berdiskusi mengenai hal-hal baru yang diketahui. Sampaikan apa akibat dari berbagai hal yang sudah Anda hendak dilakukannya. Seiring bertambahnya usia, perkembangan psikologi atau emosi remaja juga mulai memperlihatkan kepedulian. Simpati dan empati mulai terpupuk, walau ada kalanya ia mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dan perhatikan, apabila ia memperlihatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Bukan tidak mungkin apabila dalam perkembangan psikologi atau emosi remaja ini mengalami beberapa gangguan. Beberapa masalah ini misalnya gangguan tidur, gangguan citra tubuh, krisis kepercayaan diri, sehingga berujung terjadi depresi pada remaja. Walaupun waktu Anda dengan anak menjadi lebih sedikit, tetapi bangun dan komunikasi sehingga ia tidak merasa kehilangan anak. Dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosialnya. Sudah disinggung sedikit di atas, kalau pada fase ini anak mempunyai ikatan tersendiri dengan teman sebaya atau bahkan teman terdekatnya. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan, terutama ketika ia mempunyai kesukaan yang sama. Tidak hanya itu saja, bukan hal aneh apabila remaja lebih nyaman membicarakan masalah pada teman dekatnya terlebih dahulu. Hal ini pun berlanjut sampai di perkembangan anak usia 17 tahun, karena ia tetap menjaga hubungan baik dengan sahabatnya. Mungkin hubungan orang tua dengan anak akan bergeser karena ini. Namun ada baiknya Anda tetap menjaga komunikasi agar hubungan tetap terjaga, sehingga anak akan tetap mencari orang tua ketika sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir, di sini saya akan mengulas perkembangan psikologi remaja usia 19 tahun. Pada usia ini, perkembangan remaja sudah mencapai fase akhir, yaitu late. Biasanya sifat impulsif yang mereka punya menjadi lebih terkendali dibandingkan dengan usia sebelumnya. Maka dari itu, bisa dikatakan
bahwa perkembangan psikologi atau emosi remaja di usia ini sudah lebih memikirkan resiko yang akan terjadi kepada dirinya nanti. Berikut beberapa perkembangan psikologi remaja usia 19 tahun. Di antaranya ada semakin membuka diri untuk memperluas pertemanan. Yang kedua ada sudah memikirkan masa depan dan tujuan hidup. Selanjutnya ada mandiri dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada mulai tertarik dan serius dalam hubungan lawan jenis. Selanjutnya saya mengulas mengenai perkembangan emosionalnya. Sebagai orang tua, Anda perlu memahami apabila setiap anak mempunyai tahapan perkembangannya masing-masing. Begitu juga dengan perkembangan psikologi atau emosi remaja di usia 19 tahun ini. Ada kemungkinan ia mulai sadar dan mengerti apa yang diinginkan, apalagi emosinya sudah berangsur-angsur menjadi lebih stabil. Maka dari itu, ia semakin yakin untuk mempertahankan kemandirian sekaligus mencoba dunia baru yang sudah lama diinginkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan sosialnya. Kalau di tahap usia sebelumnya, para remaja lebih suka menghabiskan waktu bersama teman terdekat, juga pacarnya. Kini, secara tidak sadar, sudah mulai nyaman dengan orang tuanya. Hal ini dikarenakan keterbukaan untuk menerima pendapat serta berkompromi dengan orang di sekitarnya. Tidak hanya itu saja, Anda juga sudah seharusnya mempersiapkan diri karena ada kemungkinan remaja mempunyai hubungan yang lebih serius dengan pacarnya. Maka dari itu, penting untuk membangun komunikasi serta memberikan pendidikan seksual sejak dini. Penyebab remaja mulai memberontak. Pertengkaran orang tua dengan anak bisa berujung pada keinginan kabur dari rumah karena ia sedang berada dalam fase pemberontakan. Hal ini juga yang bisa terjadi pada perkembangan psikologi atau emosi remaja di usia 18 tahun atau 19 tahun, bahkan lebih muda. Ada kalanya ia percaya sudah tak ada lagi pemecahan masalah yang bisa dicapai selain memberontak atau melakukan kenakalan remaja. Beberapa penyebab yang membuat perkembangan emosi remaja ini memberontak seperti ia merasa tidak aman di rumah. Dan yang kedua ada merasa masalah di sekolah atau lingkungan pergaulan. Lalu ada merasa tidak dihargai. Dan yang keempat ada tidak bijak menggunakan media sosial. Demikian penjelasan saya pada perkembangan pada anak remaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.